Donat glaze. Sedapnya ini guys, sumpah. Aku tuh pengen bikin tren yang kayak pekan itu loh guys. Oh, damn. Tapi ini bukan crispy kreme itu teman-teman ya. Jadi aku mau cobain langsung. Wah gila, empuk banget. Senang banget sumpah. Langsung aja kita tumpuk. 1, 2, 6 tumpuk guys. Oh my god. Langsung tekan ya. Langsung kita sikat. Waktu itu jadi padat, gulanya jadi kayak ngumpul, lumer banget. Sebagai pecinta roti ini tuh approve banget guys. Jangan sering-sering, ini gulanya gila men. Enggak. Bisa dibilang itu cheat day terbaik guys. Tapi setelah dicobain guys ya, aku lebih suka makan satu-satu kayaknya deh. Kalian wajib cobain deh. Yang gelis nih nggak ada obat. Ada lawan. Mukbang 703 pancong topping lumer. Jadi kali ini mau nyobain pancong lumer. Ini aromanya sedap banget. Aku beli 4, tapi satunya tuh bukan pancong guys, tapi kayak lumpia gitu. Ini yang coklat, ini yang green tea, ini yang vanilla gitu kayaknya deh. Mau cobain yang choco chip dulu. Ini macanya aku taruh sini dulu ya. Asli lumer banget. Itadakimasu. Wow. Enak banget. Dia tuh kayak lembut banget asli. Kayak langsung lumer gitu di mulut. Cuma dia agak mateng sih dikit. Menurutku ini pancongnya agak manis karena dia udah manisnya itu di toppingnya guys. Yummy. Yang vanilla. Ini bener-bener lumer banget sih. Enak banget. Ini yang green tea. Kalau yang ini enak, tapi aku kayak kurang suka green tea gitu loh. Intinya tuh beda gitu, tapi enak. Ini sebijinya itu 22.000 guys, jadi ya masih oke lah. Soalnya toppingnya banyak banget. Kalau yang ini, dia tuh bukan pancong guys, tapi dia lumpia, tapi dalamnya itu isi smoked beef. Jujur ini besar banget sih. Wow. Aku pesan yang pedas dan ternyata emang pedas. Mirip kebab sih. Ada jagungnya, ada keju meltnya. Pedas banget. Kalian harus coba. Hari ini aku mau mukbang cheesecake strawberry. Aku tuh nggak sabar, toel dikit Enak. Enak banget. Pertama kita buka dulu karena dia nih hiasan gitu loh. Segini tuh aku beli 384.000. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia tuh nggak terlalu manis gitu loh. Stroberinya. Kayaknya ada selai stroberinya nggak sih? Ada. Si stroberinya ini stroberi asli. Soalnya masih ada asam kecutnya gitu, bukan yang manis buatan gitu. Ini aku mau abisin stroberinya. Enak-enak banget. Dubai chocolate cookie. Ini tuh lagi populer banget di Korea.
Walaupun punya aku agak amburadul tapi tetap enak. Tuh. Aku kira gara-gara pakai marshmallow dia bakal giung manis banget, ternyata enggak loh. Dibantu sama cocoa powdernya tuh jadi balance. Gak expect seenak ini. Harus cobain, enak banget. Hari ini mau makan risol punyanya Budilo. Kalau biasanya aku makan risol punyanya Padilo, sekarang aku makan risol punyanya Budilo. Enggak guys, ini tuh risol buatan ibu aku, ibu Padilo. Jadi aku namain aja risol Budilo. Kata ibu aku, ini tuh kulit risolnya terbuat dari 100% full susu UHT guys. Jadi beda sama risol yang biasa aku buat gitu. Gila, ukurannya aja mantep banget nih, gede-gede banget. Udah gitu kulitnya tuh super crunchy banget guys, asli. Makan satu aja nih kenyang banget guys. Kalau kata ibu aku sih harganya tuh 7.000 atau 8.000 gitu guys per piece. Yaudah guys, nggak usah kelamaan. Ini aku makan risol punyanya Budilo. Bismillahirrahmanirrahim, mangan. Isiannya tuh ada smoked beef, terus tuh sosis. Ini tuh potongan sosisnya tuh pakai sosis Kenzler yang 10.000-an itu guys, yang mahal. Terus ada kejunya juga, parutan keju sama telur rebus. Ini satuan kalau dijual harga 8.000 pasti worth it banget guys. Isinya bener-bener full, terus tuh kulitnya tuh tipis kayak ini guys. Real, mayonya bener-bener sampai ke ujung-ujung guys. Kulitnya tuh tipis banget. Terus mau lanjut ke varian yang kedua. Ini tuh isiannya kata ibu aku coklat pisang keju guys. Agak bolong di tengahnya karena tadi pas goreng itu dia retak gitu guys. Mantep nih, gede banget. Mangan. Tapi sayangnya isian coklat ini, coklatnya tuh nggak terlalu nyoklat banget gitu guys. Karena pas digoreng tadi tuh coklatnya tumpah-tumpah gitu keluar dari lubang ini. Mungkin nanti aku bakal goreng yang versi bagusnya kali ya. Enggak guys, ternyata coklatnya tuh ada di bawahnya gitu. Dia kental gitu, karena dicampur sama keju gitu. Ibu aku tuh baru trial 2 menu tadi, yang risol mayo sosis smoked beef sama risol coklat pisang keju gitu. Nanti next aku bakalan suruh bikin varian lain dan aku bakal cobain risol punyanya Budilo. Ini kalau dijual range harganya sekitar 8 sampai 10.000 aja guys. Yang bilang harga 8 sampai 10.000 itu mahal, fix kalian nggak pernah ngerasain gimana susahnya bikin risol. Sampai di sini aja, and see you. Bye bye. Katanya itu salah satu pisang goreng madu enak, manis, crunchy. Ini gua cari sampai di Pasar Lama Tangerang, guys. Kita cobain ya pisang goreng madu yang satu ini. Kabar makan bareng rimbang. Jauh-jauh dari Jakarta mau cari jajanan di Pasar Lama Tangerang. Cari apa sih? Yang ini nih, pisang goreng madu. Kita coba ya. Gue udah dapat pisangnya. Gue cari sampai di Pasar Lama Tangerang guys. Semoga aja ini nggak overclaim ya. Kita coba dulu nih. Tapi dari bentukannya itu menurut gue ini udah sangat meyakinkan ya. Wow, bener-bener garing gitu. Kita coba. Ya dalamnya lembut banget. Tuh, luarnya garing cuy. Terus itu nggak terlalu tebal ya. Jadi enak banget pas digigit. Pisangnya manis, enak. Yang bikin wangi itu dia ada kayak biji-wijiannya guys. Pisangnya manis. Terus ada yang ini, yang kecil-kecil kayak gini loh guys. Dia luarnya tuh kayak caramelize ya. Itu bukan gula guys, tapi kayak caramelize dari pisangnya gitu. Ini pisang manis namanya nih. Ada sausnya yang Belgian Choco sama yang Tokyo Strawberry. Wow. Kalau yang strawberry. Manis, asem,
seger. Gue beli side dishnya juga yang tahu walik sama siomay. Siomaynya. Tebel banget, padat, dagingnya berasa. Tahu walik. Sambalnya. Kulitnya crispy, dalamnya nih berasa banget, dagingnya enak. Tadi ini tuh gue beli di Pasar Lama Tangerang. Lagi grand opening, mumpung lagi grand opening, jangan lupa beli ya. Setelah gue lagi ada promo buy one get one, atau enggak bisa beli aja di ojol. Ini lagi diskon 50%. Jangan lupa cobain pisang goreng madu enak versi saya Larimba, pisang madu pasti di Pasar Lama Tangerang, atau enggak kalian bisa cek aja di outlet-outlet lainnya. Oke, jangan lupa cobain. Dar. Oh my god. Siang-siang kita ganjel dulu pakai mie, guys. Dar. Nah, habis makan siang kayak gini tuh biasanya aku kayak agak bimbang gitu antara aku mau ngopi kah atau aku mau nyemil ya. Tapi ini minggir. Yes, udah nggak usah bingung lagi mau ngopi atau mau nyemil. Ini bos, Walls Palm Sugar Latte solusinya. Jadi ini es krim tapi kopi. Dan harganya cuma 8.500. Sangat affordable. Let's try it. Man. Ini es krim kopi, terus kayak ada topping bola-bola crunchy-nya, terus ada palm sugar-nya. Kombinasinya tapi top banget sih ini, sumpah. Enak sih. Ini rasanya tuh mirip banget sama kopi Indomaret Point Coffee. Ini aku minum kopi, tapi dengan cara makan es krim, bos. Jadi nggak bosen. One last big bite. Gila, ini kalian cobain sih. Ngopi cara baru, bos. Di Indomaret terdekat kalian pasti udah banyak banget. Jadi kali ini makan coklat crunchy pakai susu panas. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. Itu sweet tooth parah dan ini enak banget. Susunya jadi warna coklat. Enak banget nih yang lembek-lembek kayak gini. Dubai Chewy Cookie, yuk moy. Aku pesan di Instagram Bonnie Bakehouse. Sekarang mau coba yang strawberry.
sukun goreng, combro, martabak goreng, bakwan goreng, onde goreng, gemblong manis. Total ini semuanya 44 ribuan. Segini 44 ribu. Beli gorengan di kantin apartemen. Setelah setahun lebih nggak makan gorengan. Kayaknya baru kali ini agak murah guys. Sukun goreng. Udah lama banget nggak makan sukun goreng. Semoga, kayaknya empuk sih. Wah, empuk banget guys. Gua nggak tahu harga satuannya berapa ya. Cuman total semuanya itu 44 ribuan. Gila, empuk banget. Kalau ini rasa sukun lah ya. Gimana rasa sukun ya? I love it. 9,4/10. Combro. Ada combro, ada osro. Kalau combro itu isi oncom. Kalau osro itu isi gula merah kalau nggak salah. Roso, osro. Pokoknya ada serot-serot. Osro. Wah. I love it. Asin gurih. Ada sedikit kayak manis-manisnya gitu guys. I love it. Kulit oncomnya juga enak digigit, nggak keras. 9,3/10. Martabak goreng. Isinya kayak tahu gitu guys. Kayaknya ada campuran tahu sama telur sih. Luarnya crispy, rasanya gurih, ada aroma daun bawangnya. 9,3/10. Bakwan goreng. Isinya cuma kol doang sama bawang daun. Buat rasanya standar lah 9/10. Onde goreng. Nah, isinya lumayan banyak. Kulitnya juga enak guys. Biasa tuh ada onde yang kulitnya tuh tawar gitu rasanya. Kalau ini kulitnya udah agak manis sedikit. Nah buat gue kayak gini enak. Ondenya nggak perlu gede-gede, tapi isinya banyak. Jangan ondenya segede-gede kelapa, isinya cuma segede kelereng. I love it. 9,4/10. Udah berapa tahun gue nggak makan ini. Gemblong manis. Kalau di kampung Kolkas ini namanya cocor bebek guys. Kalau di sini setahu Kolkas namanya gemblong. I'm so excited. Lumayan klasik guys rasanya. Tetap I love it guys karena gue udah lama gak makan ini. Kalian tahu ini kan, kayak ketan dilapisin gula merah gitu. Ada sensasi rasa kelapanya gitu. Pokoknya rasanya manis, gurih gitu guys. I love it. 9,4/10. Di kampung Kolkas dulu itu ada yang pinggirannya itu masih basah gitu, legit banget. Gimana menurut kalian? Sebanyak ini 44 ribu. Ketuku beli jajanan pasarnya. Donat tingkan, donat kampung, bolu wortel, bolu pisang, bolu coklat, martabak keju. 65 ribuan. Ketuku beli kopi. Enggak. Ketuku beli jajanan pasarnya. Gue penasaran sama semua jajanan pasar atau kue-kue dari kopi tuku guys. Total semuanya kalau nggak salah 65 ribuan. Donat tingkan. Bukan. Ini donat tuku. By the way gue belinya tadi pagi guys. Gue baru sempet review malam ini guys. Nggak terlalu manis. I love it. Empuk walaupun ini udah malam ya guys. Belinya tadi pagi. Ini kalau masih baru lebih enak lagi guys. 9,2/10. Donat kampung. Ini kalau nggak salah namanya donat kampung guys. Rasa klasik donat gula putih guys. Donat yang gulanya tuh ada dingin-dinginnya dikit. I love it. 9,2/10. Bolu wortel. I love it. I love it. Krimnya tuh manis-manis gurih. Kelihatan potongan wortelnya dikit-dikit. 9,2/10. Bolu pisang. Pisangnya berasa. Ada coklat-coklatnya. Empuk. 9/10. Bolu aren. Ini kayak bolu jadul apa gitu. Kayak bolu karamel ya. I love it. Gak terlalu manis buat gue ya. Semua rasanya tuh balance gitu guys. Ada gurih-gurihnya dikit. 9,2/10. Bolu coklat. Ada potongan coklatnya juga guys. Semuanya buat Kolkas rasanya nggak terlalu manis loh. I love it. 9,4/10. Martabak keju. Ikat daun pandan gitu guys. I love it. Aroma pandannya lumayan berasa. Manis-manis gurih. Karena ada kejunya. 9,3/10. Worth it? Buat gue worth it banget guys. Ada lagi dimsum digoreng. Ada kejunya. Gue beli 2 box dimsum Narawi ini karena gue yakin gak akan cukup kalau cuma 1 box. Gue bener-bener pengen tahu seenak apa dimsum goreng mentai ini guys. Dan katanya ya sampai yang bikin dimsum Narawi ini tuh naik omset plus buka cabang di mana-mana. I love it. Wah. Gila ini enak banget guys. Ada kejunya. Enak banget udah. Fix 9,7/10. Ini gak ada debat-debat lagi guys. Dimsum paling enak yang pernah gue makan sejauh ini. Dimsum mentainya aja udah enak. Sekarang dimsum goreng mentai. Itu gila enak banget guys. Gue gak bohong. Minta ampun gue enak banget. Kalian tau gak? Saus mentainya ini tuh manis-manis gurih terus ada kejunya guys. Kalian bayangin manis gurihnya. I love it. Ada sensasi garing-garingnya terus ada smoky-smokinya ini loh. Creamy dari mayonya ini guys. Sangat statistik fine sekali. Bohong kalau nggak ketagihan. Ini jadi sekte barunya dimsum Narawi sih. Sampai lupa gue sambelnya. Gimana omsetnya nggak puluhan juta per bulan. Per harinya tuh laku ribuan pieces. Wah. I love
Mochi. Udah lama banget aku nggak makan mochi. Blueberry, matcha, peach, sama coklat. So good. Isian coklat tebal banget. Wah. Enak banget. Satu mochi ini harganya 16.000. Aku belinya di Omochi Daifuku. Makan makanan serba choice cek. Ini rasa coklat. Lembut padat juga. Lembut, creamy, milky. Gurih kejunya yang balansir sama manisnya. Ada sedikit asam segar khas cream cheese. Teksturnya soft tapi padat, nggak enak. Harganya 75. Oh. Mari kita cobain hasil dari Greek yogurt sama Biscoff yang didiamkan selama 1 hari. Katanya bisa jadi Japanese cheesecake. Beneran jadi cheesecake atau gimana ya ini rasanya? Gue udah diamin selama 1 hari di freezer. Tapi tadi gue udah kasih suhu ruang. Jadi kayaknya udah nggak terlalu beku. Wow, kayak jadi lembut gitu ya. Tapi biar rasanya makin enak, gue mau tambahin lagi. Ini kayak Biscoff yang gue cairin. Tuang ya. Dan madu dikit. Dalamnya tuh kayak gini guys, lihat deh. Dia benar-benar lembut gitu ya Biscoffnya. Tapi beneran mirip loh. Hanya masih berasa yogurtnya gitu ya. Kalau kalian mau yang mirip banget, kayak menurut gue tambahin banyak Biscoffnya kayak gue ini. Sama pakai madu dikit. Jujur. Menurutku mirip. Mungkin karena sama-sama fermentasi susu kali ya. Jadi kayak hampir-hampir sama gitu. Nih. Syaratnya Biscoffnya harus banyak. Kalau mau mirip. Gue mau tambah lagi deh Biscoffnya. Enak. Sama ini terakhir ya, gue mau cobain yang Regal. Apakah rasanya juga seenak itu? Kayak menurut gue lebih enakan Biscoff. Tapi kalau kalian rasa harganya terlalu mahal untuk beli Biscoff, bisa lah cobain pakai Regal. Oke-oke aja.